Halo semua, kembali lagi dengan saya di sini, Cimonarwan. Oke, kali ini aku akan lanjut lagi unboxing Bluecus Kameda Starlight 02 ya. Jadi nggak usah lama-lama, kita coba buka ya. Dan ya, kemarin sebelum-sebelumnya kita sudah dapat Joker dan Cross ya. Jadi kali ini aku mau dari yang kanan aja ya, dari kanan sini aja ya. Tebakanku masih sama seperti part-part sebelumnya, yaitu cari Eternal ya. Oke, jadi kayak gini ya untuk box depannya. Ada penampakan kamera double, terus ya tulisan-tulisan Jepang, belakang komik-komik artnya kamera double. Di sini adalah lini-lininya ya. Oke, kayak gini lini-lininya ya, terus atasnya kayak gini aja, bawahnya kayak gini aja ya. Jadi langsung aja ya kita coba buka unboxing kotaknya gitu. Kalau misalnya kalian nanya gitu loh, aku dapatnya ini dari mana? Aku dapatnya itu dari Borneo Toys and Hobby ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pesan-pesan Bluecus, Commander dan semacamnya, bisa kalian coba chat aja ya adminnya ya di di toko online-nya ya. Kalau nggak salah ada di Shopee dan Tokped. Toko Orange dan Tokped ya. Oke, kita coba keluarin. Aku nggak ada ngira-ngira ya. Langsung ambil comot-comot aja ya. Oke, jadi ini bentar, kok ada yang beda. Nggak ada kayaknya deh, mana-mana aja deh. Oke, kita coba buka. Oke, sama semua. Kita coba lihat kartunya. Mana kartunya? Lah, di mana kartunya? Oh, ini dia. Oke, kali ini tebakanku benar coy. Akhirnya coy, tebakanku benar kali ini, dapat Eternal. Woi, keren kan? Eternalnya kan keren kan? Dan kok nggak fokus? Nah, tuh keren. Nah, kan mantap coy, akhirnya tebakanku benar. Oke deh, langsung aku rakit aja ya. Oke guys, jadi seperti ini ya untuk Commander Eternalnya kalau udah dirakit ya. Jadi nggak usah lama-lama, kita coba lihat detail lebih lanjut ya. Oke, untuk Commander Eternalnya kayak gini, kita coba lihat dari kepalanya. Untuk kepalanya oke ya, bentar, oke. Untuk kepalanya kayak gini ya, bentuk dari tanduk segitiganya Eternal terlihat jelas ya, dan juga ini di sculpting ya, jadi bagus. Terus tidak lupa juga dengan batu permata merah ya yang ada di jidatnya ini. Mereka nggak lupa untuk ditambahin. Oke banget, bagus. Terus di sini ada matanya. Terus matanya itu hexagon ya, sama ya kayak lainnya. Terus yang untuk mulutnya ini oke ya, karena dia di sculpting ya. Kalau misalnya di kamera mungkin kayak stiker ya, tapi sebenarnya ini di sculpting kayaknya. Nah, ada sedikit gapnya juga lah gitu, cuman yang nggak terlalu terlihat jelas kalau di kamera ya. Bisa kayak cuma stiker gitu loh kalau misalnya di kamera ya. Oke, kita coba lihat lagi ke sampingnya kayak gini ya, ada garis warna hitamnya ya sampai ke sini ya. Terus bagian atasnya kayak gini aja. Oke, untuk kepalanya kayak gitu. Lalu ini untuk armornya yang menjadi highlightnya banget ya, karena kan Kameda Eternal kan banyak semacam sebetulnya loss ya slot-slot lah ya sebutannya, slot-slot untuk masukin gaya memori ya. Jadi di sini mereka bikinnya gokil sih, ini dibikin loh sampai belakang loh, bagus loh. Jadi untuk detailnya itu kayak gini aja ya mereka bikin ya, biar lebih simple dan masih oke gitu loh. Kan kalau aslinya kan harusnya kan kayak ada beningan, namun tapi kan ini Bluecus ya, jadi ya dibikin semuanya warna hitam, tapi detailnya masih bagus banget. Masih ada nunjukin kalau ini buat letakin semua memori gitu ya. Oke, lanjut lagi. Untuk armornya kayak gini ya, depannya kayak gini. Ini armor yang intinya juga ada warna putih. Terus bagian belakang tadi kayak gini ya, armor putihnya ada juga, yang armor dia rompinya juga ada. Dan ini ya bentuknya kayak gini ya, entah itu jadi huruf W atau gimana, aku kurang tahu juga sih. Kalau misalnya kalian tahu bisa tulis aja di kolom komentar ya. Oke, untuk armor dadanya kayak gitu. Lanjut ke bagian tangannya kayak gini ya, untuk kanan kiri ya sama. Untuk stiker gambar apinya cuma di sini aja ya, agak disayangkan ya.
di bagian sini doang, yang ini juga di sini doang ya. Belakangnya dia polos ya, agak disayangkan sih, tapi aku kurang tahu juga ya, apakah memang di Kamen Rider Eternalnya juga kayak gitu atau harusnya itu seluruhnya gitu loh. Aku kurang tahu juga ya, nanti aku masukin foto aja ya sebagai referensi ya kayak gimana ya. Oke, untuk tangannya kayak gitu, tangannya semuanya sama kayak gini ya, detail tangannya ya, lumayan oke lah ya untuk warna biru atau ungu ya ini ya. Sorry ya kalau misalnya aku agak bingung dengan warna ya. Oke, untuk warnanya kayak gitu bagus ya. Lalu kita coba lihat drivernya. Oke, bentar kita coba perjelas. Oke, nah untuk drivernya kayak gini ya, sudah tertancap di sana ya, Eternal Jaya Memory ya. Dan itu sebetulnya apa, lost driver ya kalau nggak salah ya. Bentuknya juga oke banget, keren, bagus dulu tahu. Masih ada detail-detail walaupun kecil ya, keren sih ini. Lalu di sebelah sininya ada holder ya. Aku kurang ingat juga sih di sini. Oh iya, ini buat itu maksimum drive-nya. Nah, di sini juga. Oke, terus belakangnya kayak gini aja biasa ya, di sini ya kagak ada ya. Oke, lanjut lagi ke bagian kaki. Nah, di bagian kaki ini juga ada ya, buat apa ya, senjata ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di sini buat senjata deh, bukan buat memory deh seingat gue. Kayak senjata gitu loh, kayak ya daggernya gitu loh, diletakin di sini kayak gitu loh. Oke, lanjut lagi. Di sini ada bentuk-bentuk apinya ya. Apa sih? Pattern-pattern api ya di bagian kakinya ini ya, armor kakinya ini ya. Terus di belakangnya sama aja ya, polos. Dan ya sama seperti yang aku bilang, aku nggak tahu juga apakah memang tidak sampai ke belakang warnanya atau mungkin mereka cuma mau bikin di depannya aja gitu. Aku kurang tahu juga sih. Lalu untuk sepatunya putih polos kayak gini aja ya, bawahnya kayak gini. Oke, untuk detailnya lumayan oke lah ya, lumayan bagus. Kita lanjut ke bagian artikulasi ya. Jadi kepalanya bisa kita tenggeng-tenggeng kayak gini ya, terus ngangguk-ngangguk kayak gini bisa ya, karena di kepalanya ini lumayan luas ya untuk di artikulasi ya. Kepalanya juga bisa diputar full. Oke, lalu tangannya bisa diangkat, sebenarnya bisa diangkat jauh, bentar kita angkat dikit. Nah jadi ya, tangannya bisa diangkat sejauh ini ya. Kalau kita angkat dulu armor tangannya ya, bahunya ya, armor bahunya ya, lalu diturunin lagi, bagian sikonya bisa maju sejauh ini aja ya, lalu dilurusin lagi. Oke, ada butterfly joinnya juga ya. Aduh. Oke, lanjut ya. Di sini ada butterfly joinnya juga ya di bagian bahunya ya. Oke, lalu di bagian pergelangan ini bisa diputar ya. Oke, bisa diputar. Oke. Nah, itu sebenarnya yang keputar malah ke sini tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau muter yang emang tangannya yang ini kudu ditahan ini. Nah, kalau ini yang keputar ya. Oke, lanjut. Oh ya, di bagian gelangnya ini bisa digerak-gerakin juga ya. Jadi terserah kita mau di posisi di mana aja ya. Untuk tangannya kayak gitu, ini yang sebelah kiri sama aja ya. Tangannya bisa digoyang-goyang kayak gini ya, dan ngangguk-ngangguk juga bisa ya. Yang ini jujur ya, untuk Eternal menurutku artikulasi di bagian dadanya ini bagus banget coy. Ini leluasa banget coy, leluasa banget coy. Jadi untuk digoyang-goyang ini enak banget dia nih pose-posenya ya. Bagian atas ini bisa ke kanan ke kiri kayak gini aja ya. Oke, bisa sejauh ini. Lalu bagian kakinya kalau misalnya kalian muter bisa, tapi kudu pelan-pelan ya. Oke, bisa diputar full. Oke, lanjut, kakinya bisa kita angkat setinggi ini ya, dan diturunin lagi. Kakinya bisa ke depan sejauh ini, lalu ke belakang sejauh ini. Bagian lututnya bisa ditekuk ya, sejauh ini aja ya, lalu diterusin lagi. Sepatunya bisa kita ke kanan, ke kiri, depan dan belakang ya, dan bisa diputar. Pokoknya di bagian sepatunya ini banyak artikulasinya juga ya, jadi enak buat di pose-posein ya. Kakinya bisa kita maju kayak gini ya,
kanan kiri kayak gitu ya, bisa di adjust lah ya, pokoknya bisa leluasa ya. Untuk drivernya juga bisa diputar ya, cuman dia agak susah ya. Nah, drivernya bisa diputar juga sama kayak Commander Joker ya, cuman ya saranku nggak usah diputar lah ya, kan drivernya juga kan aslinya kan di serialnya kan nggak bisa diputar gitu loh. Udah kayak gitu aja gitu loh. Oke, mungkin kayak gitu untuk data dan artikulasinya. Kita coba lanjut ke stand base nya ya, item lanjutan yaitu stand base. Oke, untuk stand base nya kayak gini sama aja semuanya, Lucas kayak gini aja ya untuk Commander ya. Oke, lanjut lagi, kita juga dapat senjatanya ya. Jadi ini adalah dagger ya, yang lumayan oke ya menurut aku ya. Untuk detailnya mereka masih bikin ya, lumayan bagus. Ini kayak bulat-bulatan kotak-kotak kecil-kecil kayak gini masih dibikin loh. Lalu di sini kayak ada snipernya gitu ya. Nah, di sini buat dia masukin gaya memori gitu loh. Keren lah ini menurutku daggernya jadi sampai ke bagian ujungnya ini ya. Lalu bagian sini nih, ini bukan itu apa teror atau gimana ya, aku kurang tahu ya, tapi kayaknya emang dibikin sengaja kayak gini ya, mungkin biar enak di figurnya ya untuk kekuncinya ya. Oke, lanjut, kita juga mendapatkan kartu kamera Eternal yang kayak gini ya, yang oke banget lah ya menurut aku ya untuk kartunya. Terus tampang jelas juga, di sini ada kamera Eternalnya, terus ada logonya, ada tulisan kamera juga, dan ada tulisan Cina ya, bukan Jepang, Cina. Oke, lalu belakangnya kayak gini ya, cuman ada logo kamera Eternal, Lucas, dan ya tulisan lainnya ya. Dengan tinggi 8,8 cm, berikut jika kita sandingkan dengan Lucas Commander Cross Dragon. Jadi untuk tingginya sebenarnya kalau kita lihat dari kepala sama kepala yang bulatnya ini lah ya sebenarnya ya, nggak terlalu jauh beda, cuman yang beda itu ya di bagian antena ya, karena ya untuk Eternal kan lebih tinggi ya, untuk yang Cross Dragon kan dia melebar ya. Lalu juga kita sandingkan dengan Confirmation Commander Eternal, udah jelas jauh banget gedenya ya, masih gedean Lucas Commander Eternal ya ketimbang Confirmation Commander Eternal ini ya. Oke guys, mungkin itu aja ya yang dapat aku review dari Lucas Commander Starlight 02, yang kali ini aku berhasil mendapatkan Commander Eternal. Untuk harga, kalau misalnya kalian mau beli yang satuan lah ya untuk nyari Eternal doang gitu loh, aku kurang tahu berapa harganya di pasaran. Nanti aku masukin aja ya di video kalau misalnya kira-kira kalau misalnya kalian mau beli itu kisarannya berapa gitu loh. Soalnya kan aku kemarin belinya itu satu box penuh ya. Untuk rating, aku bisa kasih ini di 8/10 ya, karena untuk detailnya lumayan banyak ya, apalagi untuk di bagian armor kaki sama tangannya. Di bagian kakinya itu dibikin detail juga gitu loh, yang sarung buat letakin senjatanya dia gitu loh. Terus juga untuk bagian rompi juga mereka bikinnya bagus ya, ada detailnya juga gitu loh. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah rating tersebut cocok untuk Commander Eternal ini? Atau mungkin kalian punya rating tersendiri? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Jadi sekian dari aku. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau misalnya kalian suka, boleh di like, boleh juga di share, boleh juga di subscribe ya. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Dadah.